Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Silvi Setianingrum dari Universitas Negeri Semarang dari jurusan Akuntansi dengan NIM 7211419025. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang informasi dalam praktik. Sistem pemrosesan transaksi adalah sistem informasi yang mengumpulkan data yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna yang terdapat dalam maupun di luar perusahaan. Ini adalah gambar dari sistem proses transaksi. Tujuan sistem. Tujuan dari sistem ini sendiri yaitu untuk menunjukkan aliran yang terjadi selama kegiatan perusahaan baik dari pemesanan, pembayaran maupun yang berhubungan dengan piutang dan sistem perkreditan yang dilakukan perusahaan. Unsur-unsur lingkungan dari sistem distribusi meliputi pelanggan, pemasok, ruang persediaan bahan baku, dan manajemen. Terdapat beberapa istilah diantaranya yaitu pesanan penjualan atau biasa disebut dengan sales order dan pesanan pembelian atau biasa disebut dengan purchase order. Subsistem utama dalam sistem distribusi. Yang pertama, subsistem yang berhubungan dengan pemenuhan pesanan pelanggan. Yang kedua, pemesanan penggantian persediaan dari pemasok. Yang ketiga, pemeliharaan buku besar perusahaan. Sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Yang pertama, sistem entry pesanan, yaitu memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem. Yang kedua, sistem persediaan, yaitu memelihara catatan persediaan. Yang ketiga, sistem penagihan, yaitu membuat faktur pelanggan. Yang keempat, sistem piutang dagang, yaitu menagih uang dari para pelanggan. Sistem yang memesan persediaan pengganti. Yang pertama, sistem pembelian, yaitu menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan. Yang kedua, sistem penerimaan, yaitu menerima persediaan. Yang ketiga, sistem utang, yaitu melakukan pembayaran. Sistem yang menjalankan proses buku besar. Sistem buku besar atau General Ledger System adalah sistem akuntansi yang menggabungkan dari data sistem-sistem akuntansi yang lain dengan tujuan untuk menyajikan gambar keuangan operasi perusahaan secara gabungan. Terdapat subsistem yang terkait yaitu sistem memperbarui buku besar, yaitu akan membukukan catatan-catatan yang menguraikan berbagai tindakan dan transaksi ke dalam buku besar. Yang kedua, sistem pembuatan laporan manajemen, yaitu menggunakan isi buku besar untuk membuat neraca dan laporan laba rugi. Menempatkan sistem pemrosesan transaksi dalam perspektif. Sistem ini mengambil bentuk basis data yang mendokumentasikan semua hal yang penting dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya dan berinteraksi dengan lingkungannya. Sistem informasi organisasi. Sistem informasi organisasi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang berhubungan dengan bagian-bagian tertentu organisasi. Marketing Information System atau MKIS memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan, terdiri atas kombinasi antara subsistem input dan output yang terhubung oleh basis data. Sistem informasi organisasi. Yang pertama, output subsistem adalah menyediakan informasi mengenai unsur-unsur penting dalam marketing mix. Yang kedua, marketing mix ini terdiri dari 4 bahan utama yang dikelola oleh manajemen untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akan profit. Yang ketiga, subsistem produk menyediakan informasi mengenai produk perusahaan. Masih dalam pembahasan untuk sistem informasi organisasi, yang pertama, subsistem lokasi yaitu menyediakan informasi mengenai jaringan distribusi perusahaan. Yang kedua, subsistem promosi yaitu menyediakan informasi mengenai iklan. Yang ketiga, subsistem harga menolong manajer untuk membuat keputusan harga. Yang keempat, subsistem bauran integrasi yaitu di mana manajemen atau manajer melakukan pengembangan dalam strategi. Database subsistem. Sistem pemrosesan transaksi, yaitu mengumpulkan data dari sumber-sumber internal dan lingkungan lalu memasukkannya ke dalam database. Subsistem riset pemasaran, yaitu mengumpulkan data internal dan lingkungan dengan melakukan studi khusus.
subsistem intelijensi pemasaran, yaitu mengumpulkan data lingkungan yang berisi informasi agar manajemen tetap mendapatkan informasi tentang para pesaing dan pelanggan. Area-area bisnis perusahaan keuangan. Sistem informasi manufaktur yaitu memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan. Sistem informasi keuangan yaitu memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Sistem informasi eksekutif yaitu sistem yang memberikan informasi kepada para manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Pemasaran menggunakan basis data yang diproduksi oleh sistem pemrosesan transaksi. Yang pertama, sistem informasi pemasaran memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan. Yang kedua, sistem informasi manufaktur yaitu memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur. Yang ketiga, sistem informasi SDM yaitu memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya perusahaan. Yang keempat, sistem informasi keuangan yaitu memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Yang kelima, sistem informasi eksekutif adalah sistem yang memberikan informasi kepada para manajer di tingkat lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Manajemen hubungan dengan pelanggan adalah manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan sehingga baik perusahaan maupun pelanggannya akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Customer Relationship Management atau biasa disebut dengan CRM adalah manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggannya sehingga antara perusahaan dan pelanggan akan menerima nilai maksimal dari hubungan ini. CRM system akan mengakumulasi data untuk jangka waktu dalam 5 tahun, 10 tahun, atau lebih. Karakteristik data warehousing. Yang pertama, data diakumulasi dengan menambahkan record baru. Yang kedua, data dapat diambil dengan mudah. Yang ketiga, kapasitas penyimpanan yang sangat besar. Yang keempat, data sepenuhnya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Penyampaian informasi. Yang pertama, drill down, yaitu proses melakukan navigasi ke bawah melalui tingkatan-tingkatan rincian. Yang kedua, roll up, yaitu memungkinkan pengguna memulai dengan tampilan terinci dan kemudian meringkas rincian-rincian tersebut menjadi tingkat yang lebih tinggi. Yang ketiga, drill across, yaitu dengan cepat bergerak dari satu hierarki ke hierarki yang lainnya. Yang keempat, drill down, yaitu berangkat dari tingkat ringkasan yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. OLAP, segala jenis peranti lunak khusus yang telah dikembangkan untuk data warehouse yang dapat digunakan untuk menarik data dari tempat penyimpanan data dan mengubahnya menjadi informasi disebut dengan OLAP. Di sini OLAP itu terdiri dari rollup dan mollup. Ciri-ciri dari rollup ini yaitu memiliki data terperinci, dilakukan analisis terlebih dahulu untuk mendapatkan ringkasan, dan analisisnya hanya terbatas pada sejumlah dimensi. Sedangkan mollup yaitu stasiun kerja pengguna mollup memasukkan basis data multidimensional yang telah di-download dan telah dilakukan proses peringkasan terlebih dahulu dan dibagi menjadi berbagai dimensi. Data mining. Data mining adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Terdapat dua cara dasar dalam melakukan data mining, yaitu yang pertama, knowledge discovery, yaitu sistem data warehouse menganalisa tempat penyimpanan data warehouse, mencari kelompok-kelompok dengan karakteristik yang sama. Yang kedua, hypothesis verification, yaitu dimulai dengan hipotesis pengguna mengenai bagaimana data saling terhubung. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.